Oke, kita akan melanjutkan materi tentang shapes. Jadi ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang color. Nah, untuk shape ini akan dibahas beberapa bentuk dasar dari bangun datar yang disupport oleh library Sigil. Nah, di sini nanti akan kita demokan beberapa bentuk geometri dasar yang umum, seperti lingkaran, kemudian rectangle, triangle, dan garis atau line. Baik, untuk pertama bisa langsung dibuat sebuah project dengan nama shapes. Di sini sudah saya lengkapi juga dengan file main.jpp dan sudah saya setting juga. Nah, bagi yang belum membuat project, silahkan dibuat dulu, kemudian dibuat file main.jpp, kemudian dilakukan setting seperti biasa. Kemudian agar project shapes ini aktif, bisa diaktifkan menggunakan menu set as startup project. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita lengkapi dulu untuk kerangka dari kode kita. sl.h. Nah, lengkapi windownya seperti biasa, ukuran 800 kali 600, dan shapes tidak full screen. Oke ya. Kita tambahkan untuk game loopnya while not sl should close. Seperti ini. Sl render. Nah, sl close. Oke, ini sudah selesai untuk kerangkanya. Bisa kita pastikan dulu bahwa kode ini sudah berjalan, bisa menampilkan jendela dengan ukuran 800 kali 600. Oke, nah sekarang kita akan mencoba membuat dua buah garis yang membelah layar menjadi 4 bagian nanti. Jadi ada satu garis horizontal dan ada satu garis vertikal. Garis-garis itu diletakkan di tengah-tengah layar persis. Jadi untuk yang garis horizontal diletakkan tepat di tengah-tengah, dan garis yang vertikal juga diletakkan di tengah-tengah, sehingga nanti perpotongan dua garis itu akan berada di tepat titik tengah layar. Oke, kita tambahkan di sini. Nah, untuk membuat garis kita bisa melihat di sini ya. Di manualnya kita cari untuk line. Nah, ini untuk line itu ada 4 parameter ya. Ini adalah poin pertama, X1 Y1 poin pertama, kemudian X2 Y2 untuk poin kedua. Oke, kita bisa gambar dulu untuk yang garis horizontal. Kita tambah keterangan dulu, garis horizontal. Nah, kita bisa pakai SL line. Nah, poin pertama. Nah, untuk membuat garis horizontal dia akan diletakkan di tengah sumbu Y. Berarti vertikal ya. Oke, berarti ini X-nya mulai dari 0,0, Y-nya adalah setengah layar. Jika layarnya tingginya 600, maka tengah layar adalah 600. Kemudian poin 2 adalah selebar layarnya yaitu 800. Kemudian setengah tinggi layar yaitu 300 ya, tadi salah. 300. Nah, ini kita cek dulu. Dia harusnya garis horizontal itu berada di tengah layar. Nah, ini ya.
Oke, ada garis horizontal. Nanti garis vertikalnya akan membelah yang ini. Oke, kita tambahkan di sini garis vertikal. Nah, S line. Berarti setengah dari lebar itu berapa? Kalau 800 berarti 400, kemudian Y-nya setinggi ukuran layar yaitu 600. Kemudian untuk poin 2 adalah sama ya, 400,0 kemudian 0,0. Ini dari atas ke bawah. Kita cek. Nah, oke, tidak ada masalah ya di sini. Oke, untuk garis horizontal dan vertikalnya dia tepat membelah apa? Menjadi 4 bagian untuk layarnya. Oke, ini berarti posisi di tengah-tengah ini adalah 400 kali 300 ya berarti ya. Karena lebarnya 800 berarti setengahnya adalah 400. Karena tingginya adalah 600 berarti setengahnya adalah 300. Berarti titik perpotongan garis ini adalah 400 kali 300. Oke, sekarang kita akan menggambar sebuah lingkaran. Nah, kita akan gambar lingkaran lagi di sini. Atau rectangle, kita ganti rectangle ya. Lingkaran sudah sering. Kita ganti rectangle. Kita kasih warna dulu. Misal di sini warnanya adalah SL set for color. Warnanya adalah hijau misalkan. Hijau berarti red, green, blue. Rednya 0, greennya 1, blue-nya 0. Ya, pakai apa namanya? Angka tipe double, pakai koma. Ya, walaupun di sini koma juga tidak terlalu pengaruh ya. Karena titik komanya 0. SL rectangle fill. Nah, ada dua ya, tiap-tiap bangun geometri itu ada dua variasi. Yang pertama adalah yang menggunakan fill, yang kedua adalah yang menggunakan outline. Kalau yang fill berarti nanti warnanya akan mengisi bidangnya, tapi kalau yang outline berarti warnanya hanya akan mewarnai garisnya saja. Kita pakai yang fill biar kelihatan. Oke, di sini kita lihat parameternya ya. Di sini adalah XY-nya, kemudian width dan height-nya. Oke. XY-nya berarti berada di tengah-tengah layar, yaitu 400 ya, 400 kali koma ya, koma 300. Kemudian width-nya misalkan 100, height-nya juga 100. Semua tipenya adalah double. Ya, kita biasakan menggunakan poin, walaupun poin 0. Oke, kita cek berada di manakah nanti rectangle, harusnya dia berada di tengah-tengah layar. Nah, ini ya. Oke. Kenapa di sini garisnya ikutan berwarna hijau juga? Nah, ini. Karena tadi ada set for color warna hijau. Dan warna hijau itu nanti akan berlaku untuk loop berikutnya. Karena untuk color kita tidak menambahkan, untuk set untuk garis kita tidak menambahkan set for colornya, sehingga dia akan mengikuti setting warna yang terakhir yaitu hijau. Oke. Oke, sekarang kita buat warna garisnya berwarna putih. Nah, di sini ya. SL set for color putih. Putih itu berarti semuanya 1. Rednya 1, greennya 1, blue-nya juga 1. Alpha tentunya 1 juga. Oke. Ini kita rapatkan.
Nah, ini ya. Ini saya balik saja untuk garisnya ditaruh di bawah. Kalau ditaruh di bawah berarti nanti dia akan di gambarnya terakhir. Kalau di gambar terakhir berarti dia akan ditumpuk di paling atas sendiri. Oke ya, sambil dihafalkan ya. Yang di gambar terakhir berarti dia yang tampil paling atas ya. Dalam hal ini, karena ini yang di gambar paling akhir adalah ini, berarti yang paling atas adalah ini. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini ya. Oke. Kita kasih warna untuk framenya, sepertinya warna putih saja. SL set back colornya kita kasih warna putih. Nanti di sini akan kita bahas apa namanya tentang center point dari sebuah shape ya. Warnanya untuk layarnya putih saja. 0, 1,0. Yang ini tetap hijau, yang ini hitam. Nah, ini hitam ya. Garisnya hitam. Kita balik warna untuk objeknya non putih. Oke. Nah, oke, garisnya tidak kelihatan. Kita cek dulu. Set for color. Oh, ini ya. Ini jangan 0, 1 harusnya. Oke. Tadi transparan berarti. Nah, ini ya. Oke, lebih jelas. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita mulai dari garis tadi. Garis tadi ada vertikal dan horizontal ya. Vertikal membelah di tengah-tengah, yang horizontal juga membelah di tengah-tengah, sehingga perpotongan garis dua ini berada di posisi 400 kali 300. 400 adalah separuh dari lebar dan 300 adalah separuh dari tinggi. Kemudian di sini kita membuat sebuah rectangle ya. Posisi rectangle-nya adalah 400 kali 300 alias sama dengan perpotongan dari garis tadi di sini ya. Nah, kita akan bahas sedikit tentang center point. Center point di objek gambar ya, entah nanti berupa shape atau berupa apa sprite. Oke. Nah, di library Sigil, center point dari sebuah shape atau sprite ya nanti ya, dia berada tepat di tengah-tengahnya. Jadi misalnya ini kita punya sebuah rectangle dengan lebar 100 dan tinggi 100. Berarti segini ya bentuk apa namanya, bentuk rectangle-nya. Nah, diletakkan di posisi 400,300. Nah, karena center point dari rectangle ini adalah tengah, maka acuannya adalah titik tengah dari rectangle. Sehingga ketika rectangle ini diletakkan di posisi 400 kali 300, maka bentuknya seperti ini. Nah, lain halnya dengan misal kita menggunakan library yang lain. Nah, biasanya library yang lain menggunakan center point itu adalah di pojok kiri atas. Jadi misalkan, ini contoh kita tidak menggunakan sigil ya. Misalkan kita ingin meletakkan posisi rectangle ini berada di 400,300, maka nanti letak dari rectangle-nya tidak seperti ini, tapi apa? Seperti ini. Pojok kiri atas rectangle-nya berada di sini. Nah, kemudian memanjang 100, ini 100. Karena dia menggunakan center point-nya di pojok kiri atas. Dan sebagian besar library grafik itu menggunakan acuan untuk shape atau image itu adalah pojok kiri atas. Nah, Sigil agak berbeda sedikit. Dia menggunakan center point dari tiap objek itu berada di tengah-tengah dari objek itu.
Jadi memang menggunakan apa? Menggunakan terminologinya tengah ya benar-benar tengah. Nah, tapi kalau yang lain itu defaultnya adalah center point itu di pojok kiri atas. Oke. Nah, untuk lingkaran juga sama. Lingkaran itu nanti dia akan berada di tengah juga, tengah pusat lingkarannya, center point-nya. Kalau library yang lain, walaupun kita apa bentuk lingkaran, tapi nanti dia akan apa berada di pojok kiri atas lingkaran itu. Jadi nanti ketika digambar di satu titik, dia akan kelihatan bergeser ke kiri dan ke bawah. Nah itu ya. Oke, oke. Ini adalah center point dari objek di sigil. Jadi dia memang benar-benar berada di tengah objeknya, bukan berada di pojok kiri atas. Oke ya, kita coba gambar sebuah lingkaran. Misal di sini kita akan menggambar lingkaran set for color. Misal kita kasih SL, lupa ya, SL set for color, kita kasih misalkan warnanya red. Satu koma nol, oke ya. SL circle, dari kemarin ini kita circle terus, tidak apa-apa ya, karena ini nanti juga untuk objek shape ini juga jarang dipakai sehingga tidak terlalu apa namanya butuh eksplorasi yang terlalu banyak. Oke, ini posisi XY nya di 400,300 400,300 dan radiusnya kita mengikuti yang rectangle tadi. Oke, ini di sini misalkan 25 atau 25 deh, 25 aja. Kita cek, nanti dia akan berada di atasnya rectangle. Nah ini ya, tepat berada di tengah. Nah, ini kalau kita kurangi apa namanya jumlah vertexnya misalkan 4, nanti dia akan menjadi ikutan rectangle juga. Kita bisa cek di sini. Ah ini ya, rectangle juga. Oke, walaupun circle ya, tapi jumlah vertexnya cuma 4, sehingga untuk membentuk garis lengkungnya tidak sempurna karena hanya ada 4 titik. Nah semakin banyak titik berarti nanti akan semakin membentuk garis lengkung yang lebih kelihatan sempurna. Oke ya, ini contoh dari shape. Nah untuk bentuk-bentuk yang lain bisa kalian coba ya. Misalnya ada triangle, kemudian ada lagi semi color dan seterusnya. Oke, ini bisa kita coba ya. Untuk alfanya kita kurangi nilainya misalkan jadi 0,5. Nanti dia harusnya ada apa namanya, ada blendingnya. Nah, ini yang ring, yang circle-nya semi transparan di sini. Nah ini ya, merahnya transparan tembus ke hijau. Oke ya, kita kembalikan saja. Oke ya, untuk bentuk-bentuk yang lain bisa dicoba, misal seperti triangle. Nah triangle juga sama, nanti dia ada lokasi XY-nya, kemudian width-nya berapa, height-nya berapa. Jadi kalau triangle itu pada dasarnya mirip dengan circle tetapi dengan vertex yang jumlahnya 3. Nah itu bisa kalian coba nanti ya. Oke, kemudian lagi yang namanya point. Nah point ini hanya berupa sebuah titik, dia cukup didefinisikan dengan posisi X dan Y karena tidak memiliki dimensi ya, jadi nggak punya dimensi width ataupun height, maka dia cukup dikasih posisi X, Y saja. Kemudian untuk warnanya mengikuti warna settingan dari set for color. Tentunya ukuran dari point itu adalah 1 pixel. Kalau kita hanya menggambar 1 pixel,
tidak akan kelihatan dengan jelas, kecuali kita akan menggambar apa pixel dengan jumlah yang banyak. Contoh misalkan untuk membuat partikel sistem misalkan, nah itu baru kita menggunakan apa poin ini dalam jumlah yang banyak, kemudian dianimasikan. Nah itu oke ya, ini untuk shapes. Nanti bisa kalian explore lagi, mencoba-coba dari yang ada di dokumentasi ini. Nah ini masih banyak ya, walaupun apa coraknya cuman gitu-gitu saja. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi di bagian sprite ya, ini untuk video yang berikutnya. Nah, jadi load image atau load tekstur ya, nanti digambar sebagai sprite. Nah nanti akan kita bahas lebih banyak lagi. Untuk yang shape saya kira cukup ya, karena tidak perlu dibahas terlalu detail karena bentuknya cukup sederhana. Kita hanya menggunakan fungsi yang sudah disediakan saja.